hal-hal yang perlu diketahui di regresi linear. Yang pertama adalah bagaimana regresi linear itu direpresentasikan. Anggaplah ada sebuah data, ini X, ini Y, seperti biasa pada koordinat Cartesian. Misalkan X ini adalah anggaplah X ini misalnya ukuran tanah. Ini harga tanah. Jadi misalnya ini adalah grafik ukuran tanah terhadap harga tanah. Terbalik harga tanah terhadap ukuran tanah. Anggaplah data-data yang kita miliki misalnya di sini. Demikian ya. Jadi ukuran tanahnya semakin besar, harga tanahnya juga semakin besar. Kurang lebih begitu. Pertanyaannya, semisal ada harga semisal ada tanah yang ukurannya sebutlah di sini. Kira-kira berapakah harganya? Kalau kita lihat secara sederhana, kita bisa tahu, kita bisa memperkirakan dengan otak kita bahwa kita akan menarik garis dari garis-garis yang sudah ada ini, dari data yang sudah ada. Nah, terus nanti kita carilah nanti di sini dia kan X-nya kan di sini, harga tanahnya di sini. Berarti kira-kira harga tanahnya bakal di sini. Nah, inilah harga tanahnya. Ini adalah konsep paling sederhana dari regresi linear, yaitu memprediksi. Bagaimana cara kerjanya secara matematis? Yang pertama harus diketahui adalah garis di sini. Garis ini disebut sebagai garis prediksi. Ini bahasaku ya. Atau sering disebut sebagai model, atau disebut juga sebagai hipotesis. Ini kalau bahasanya udah masuk ke prediksi-prediksian. Tapi kalau dulu di SMA, ini kalau sudah di AI. Tapi kalau di anak SMA, ini disebut dengan ya garis lurus. Nah, jadi karena ini garis lurus, jadi persamaannya itu ya, kalau di garis lurus kan Y sama dengan M dikali X ya, M dikali X, entah gitulah, pokoknya sesuatu bilangan A ditambah M atau kemiringan atau slope, kemiringan gradien dikali X. Ini persamaan garis lurus. Nah, tapi kalau di setelah masuk dia ke urusan prediksi, model, hipotesis segala macam, ya formatnya sama, hanya dia yang berbeda adalah simbolnya palingnya. Di materi yang kuikuti, dia itu pakai simbol HX yang artinya hipotesis berdasarkan X. HX sama dengan pakai A dan M juga boleh, tapi aku lebih prefer pakai theta 0 plus theta 1
dikali X gitu. Jadi bentuknya sama ya. Ini adalah suatu bilangan bias, terus ini adalah gradien dikalikan ke bilangannya. Oke. Nah, di mana titik kesulit yang apa yang menjadi permasalahan dalam regresi linear? Regresi linear adalah mempertanyakan bagaimana kita menemukan garis yang tepat. Kurang lebih gitu bahasanya. Kenapa disebut begitu? Karena kita bisa menggambar garis merah ini tadi, karena kan kita pakai dari sudut pandang manusia bisa langsung tarik garis kan. Kita ikuti data-data ini, data-data yang udah ada. Nah, pertanyaannya bagaimana komputer bisa melakukan itu? Pertanyaannya, soalnya kan kalau komputer kan ya dia nggak tahu sih, kayak komputer kan nggak bakal tahu apakah garis yang dia buat itu sudah sesuai atau enggak. Jadi misalkan ada gini, ya bisa gini juga. Ini kan juga garis lurus semua kan. Cuman kita tahu bahwa garis merah ini lebih tepat, lebih bercocokan dengan data-data ini dibandingkan garis biru ini begitu. Nah, terus bagaimana komputer bisa melakukan bisa mencari garis yang cocok untuk data-data ini? Caranya adalah dengan melakukan evaluasi pada garis itu sendiri. Dilakukanlah evaluasi pada garis. Evaluasi maksudnya apa? Mengevaluasi garis maksudnya dengan menghitung besar error atau ya besar error dari suatu garis terhadap data-data ini. Nah, apa error yang dimaksud? Mari kita perhatikan garis ini. Kalau kita perhatikan kan ini kan ada jaraknya. Garis ini punya jarak terhadap masing-masing data. Nah, kalau dipikir-pikir kita bisa lihat bahwa semakin cocok garisnya terhadap datanya, artinya jarak garis-garis ini kalau dijumlahkan dia bakal makin kecil. Sederhananya gitu kan. Jadi errornya itu adalah errornya ini, nah yang mana, jadi kita buat dulu bentuk dari errornya itu sendiri. Nah, bentuk errornya ini itu sering direpresentasikan dalam bentuk apa namanya, nggak tahu apa namanya, yang pasti jadi kita jumlahkan seluruh errornya ini, kita jumlahkan sum i sama dengan 1. Maksudnya kan kita kan mau menjumlahkan seluruh error dari setiap data ini terhadap garis. Jadi i-nya sama dengan 1 sampai sejumlah data ini kan. Sejumlah data ini berarti n. 1, 2, 3. Maksudnya n itu data ini sebanyak n gitu. I sama dengan 1 sampai n. Kita menjumlahkan ini nilai data data di sini dengan data di sini. Nah, data di sini kan ini data apa ya? Data yang sudah kita ketahui kan. Itu kita sebut itu kan y. Jadi misalnya nih, ini kan x. Ini kan misalnya suatu data x, misalnya sebutlah dia misalnya u. Saat x sama dengan u. Nah, data yang asli itu adalah y. V. Saat x-nya sama dengan u, data aslinya itu y-nya sama dengan v. Sementara data prediksinya itu sama dengan w. Gitu kan. Jadi errornya adalah
Jadi besar errornya itu adalah V dikurang U gitu kan. Nah, jadi V ini kan besar nilai Y-nya kan, yang Y yang sudah diketahui. Berarti itu adalah Y dikurangi dengan ini U tadi. U ini kan hasil dari ini ya. U kan hasil dari plotting dari garis ini kan. Yang mana garis ini tadi adalah garis lurus, yaitu HX. Nah, kita taruhlah di sini HX. Oke. Nah, tapi ini nggak bisa kita biarkan demikian. Kenapa? Karena kan ini kan Y dikurang HX. Misalnya ini kan Y dikurang ini. Ini dikurang ini sudah pasti hasilnya plus positif kan. Tapi kalau ini dikurang ini misalnya, ini dikurang ini kan sudah pasti hasilnya bakal menjadi negatif. Karena kan rumusnya kan Y dikurang data dikurang titik di garis. Artinya ini dikurang ini sudah jelas jadi minus. Nah, untuk mengatasinya ini kita pangkat 2. Gitu. Nah, gitulah dia. Terus entah karena apa ini dibagi 2. Nah, ini nggak tahu lah 1/2n. Ini kurang tahu penjelasan matematikanya kayak mana, tapi masih masuk akal lah kenapa dibuat begitu. Mungkin untuk memperkecil ukurannya, mungkin ya, nggak tahu lah. Tapi kayaknya ini ya, karena untuk mencari rata-rata mungkin ya, nggak tahu lah ya. Nanti kita cari, yang pasti inilah dia rumus evaluasi errornya. Nah, rumus ini disebut sebagai cost value atau evaluasi error. Nah, artinya semakin suatu garis itu tepat dengan suatu data, maka errornya akan semakin kecil, gitu ya. Dan sebaliknya, semakin suatu garis itu tidak bersesuaian dengan data, maka errornya akan semakin besar. Nah, sederhananya gitu. Oke, kita sudah dapat 2 rumus. Rumus yang pertama adalah rumus hipotesis. Ini dari rumus hipotesis, kita kasih warna hijau. Terus yang kedua adalah cost value. Ini hipotesis. Terus ini namanya rumus cost. Oke. Itulah dia rumus kedua. Nah, sampai situ kita tahu bagaimana caranya untuk melihat apakah suatu garis bertepatan dengan suatu data. Kayaknya sampai situ dulu lah.